Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Kristus, akhir-akhir ini yang namanya COVID-19 merebak lagi di berbagai tempat. Banyak warga masyarakat tanpa mengenal dari mana mereka dan siapa mereka bermunculan terpapar oleh COVID-19 itu. Berbicara tentang COVID-19 ini atau Corona, kita diajak beri perhatian kepada organ dalam tubuh kita yang disasar dari virus ini adalah paru-paru. Paru-paru, pernapasan, kerongkongan kita, tenggorokan kita. Organ yang demikian penting dihajar dan dilemahkan, dan akhirnya betul ini menjadi suatu hal yang menakutkan, karena virus ini telah terbukti benar-benar mematikan cukup banyak orang di bulan-bulan yang lalu. Semoga hal yang terjadi sekarang tidak demikian dahsyatnya atau mengerikan, dapat ditangani baik-baik. Itulah terkait ketika kita berbicara tentang orang yang harus menderita sakit di bagian organ mereka, paru-paru mereka, pernapasan mereka. Hari ini Injil bicara juga suatu jenis penyakit. Penyakit yang tidak kalah merepotkan dan tidak kalah melemahkan kehidupan kita, manakala hati sebagai salah satu juga organ kehidupan kita, baik organ kehidupan fisik maupun kehidupan rohani, kalau tidak dipelihara baik-baik, maka dari hati akan muncullah penyakit-penyakit yang sangat-sangat melemahkan. Tadi dari Injil Markus kepada kita diperdengarkan sekurang-kurangnya ada 10 penyakit, lebih-lebih penyakit rohani yang dimunculkan oleh hati manakala hati tidak dipelihara baik-baik. Dari hati yang tidak sehat, maka muncullah penyakit rohani ini. Muncul segala pikiran yang jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Hati yang tidak dipelihara baik-baik, organ fisik maupun rohani yang kita miliki ini, kalau tidak dipelihara baik-baik, tidak dicermati dan sungguh disayangi, maka akan munculkan sekurang-kurangnya 10 macam penyakit itu. Nah, biasanya kita langsung ingin menyusulkan dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya begini, Romo, supaya kami tidak terjebak dan hati kami tidak demikian buruknya fungsinya, apa yang harus kami lakukan untuk memiliki hati yang baik? Maka saya punya saran. Sarannya kurang lebih ada 7 saran yang saya sampaikan. Untuk memiliki hati yang baik, yang pertama adalah rajinlah berdoa. Berdoa, beribadah, ekaristi, menerima sakramen. Nah, ini akan memelihara hati kita untuk sungguh menjadi
orang yang punya hati yang terawat dengan cara bersembahyang, beribadah, berekaristi, menerima sakramen. Lalu yang kedua adalah mari kita melakukan sesuatu yang mungkin jarang dan agak asing kita lakukan, yaitu bermeditasi. Merenung atau bermeditasi seraya kita berpantang dan berpuasa. Nah, itu cara kedua untuk memelihara, untuk memiliki hati yang baik. Bermeditasilah, berpantanglah, berpuasalah, agar hatimu sungguh-sungguh terpelihara. Lalu yang ketiga adalah mari kita menjadi orang yang peka terhadap bisikan suara hati. Suara hati enggak pernah demikian keras, tidak pernah. Justru hati hadir untuk berperan pada kita dalam bentuk bisikan. Maka untuk memiliki hati yang sehat, kita tampilkan sikap peka terhadap bisikan suara hati. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, agar kita mempunyai hati yang sehat, yang bagus, saya mengajak, marilah terbuka kepada kritik, kepada saran, kepada masukan yang berasal dari orang lain. Dengan terbuka kepada kritik terhadap saran dan masukan orang lain, kita ini menjadi pribadi yang rendah hati, tidak tinggi hati, tidak terlalu pede amat. Terbuka kepada kritik, saran, dan masukan dari orang lain. Lalu bentuk dari kerendahan hati yang lainnya adalah, ini yang kelima, mari kita sebagai umat beriman mengaku dosa. Mengaku dosa dengan maksud manakala memang ada noda-noda di hati kita, ada sesuatu yang menguasai hati kita dan akan menjatuhkan diri kita, mengaku dosalah. Mengaku dosa tidak berarti kita berhadapan dengan seorang hakim yang kejam, tapi mengaku dosa di sini adalah bagaimana kita mendapatkan kesembuhan hati yang sedang tidak benar. Lalu yang keenam, mari kita berkonsultasi. Orang Katolik demikian difasilitasi sangat luar biasa. Banyak tempat di mana kita bisa berkonsultasi. Kita punya romo-romo, kalau di katedral ini juga punya PCC, atau mungkin pada psikolog, nggak jadi masalah. Kita jangan alergi kalau mendengar mereka-mereka itu, karena dengan berkonsultasi, hati kita yang hampir berbelok jauh dikembalikan dalam suasana konsultasi itu. Dan usulan yang terakhir dari saya untuk membangun dan memiliki hati yang baik adalah sempatkanlah dalam hidup kita yang namanya retret atau rekoleksi. Retret atau rekoleksi, kesempatan mundur sejenak, berefleksi diri untuk mencari yang terbaik bagi kehidupan kita, khususnya untuk sehatnya hati kita. Tuhan memberkati.